Salam pemuda. Salam. Salam pemuda. Salam. Pemuda alas tengah. Bersama kawan-kawan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Minggu tanggal 9 Januari tahun 2022. Tepatnya di Cafe Area Pantai Bohai, Desa Binur, Kecamatan Peton, Kabupaten Probolinggo. Di sesi kedua diskusi kita tentang kepemudaan sudah hadir bersama kami yang terhormat Buya Haji Muzambil Syafi'i SHMSI sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Tema diskusi kita sama sebagaimana yang pertama, bagaimana pendapat yang terhormat Buya Haji Muzambil terkait bagaimana kita menjadi seorang pemuda yang milenial religius tapi tetap produktif di masa-masa sekarang. Karena ini rata-rata memang komunitas pemuda desa adalah setengah yang mohon maaf dalam tanda kutip pendidikannya tidak sampai S1 S2 Anda. Tapi alhamdulillah kita punya komunitas seperti ini. Kira-kira motivasinya bagaimana menurut Anda? Jadi kita ini kan di dalam Islam ada utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi tuntutlah ilmu itu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Siapapun sudah yang merasa dirinya Islam, maka dia punya satu kewajiban untuk menuntut ilmu. Intinya itu di situ sebetulnya. Intinya ada pada menuntut ilmu. Nah, bagi pemuda ini tentunya ada masa-masa yang dimana dia lebih memfokuskan diri pada suara batinnya. Suara batinnya itu mau kemana dia lakukan. Nah, ini harus dibimbing oleh nomor satu oleh agama, oleh ilmu itu sendiri agar anak-anak ini tidak terpengaruh oleh hasutan nafsu pribadinya yang kadangkala lebih kuat daripada kehendaknya. Nah, saya kira dengan ilmu itu mereka bisa diarahkan menuju perbaikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana anak-anak ini selalu mendapatkan bimbingan dari orang tua. Orang tua atau senior lah. Senior kalau dianggap sebagai orang tua itu ada orang tua biologis ya, ada orang tua biologis adalah orang tua kandung. Ya. Nah, ada orang tua yang bersifat ilmu, guru. Ada orang tua yang bersifat sosial. Pemimpin yang ada di lingkungan. Nah, ketika anak-anak ini selalu mendapat bimbingan dari para seniornya, dari orang tuanya, maka anak-anak ini saya kira akan diarahkan pada jalan yang benar. Nah, oleh karena dua aspek ini menjadi sangat penting bagi anak-anak itu. Satu, ilmu, yang kedua, bimbingan orang tua. Nah, yang berikutnya ini di mana anak-anak ini kan sekarang seperti yang disampaikan oleh Mas Bro tadi, kita kan berada pada era milenial atau era digital, di mana kita sekarang ini tidak akan pernah terlepas dari digital itu tersebut. Paling tidak ya HP, internet. Nah, itu yang banyak berpengaruh pada anak-anak. Oleh karenanya dengan bimbingan ilmu dan orang tua ini maka akan menjadi filter bagi anak-anak dalam memahami era digital tersebut. Nah, di era digital ini kalau tidak mendapatkan bimbingan dari dua aspek ini, maka menjadi persoalan bagi anak-anak itu sendiri. Tapi ketika dia bisa memanfaatkan digital ini menjadi sebuah peluang, maka aspek yang tadi disebutkan milenial tetap religius tapi produktif. Nah, di era digital ini anak-anak ini bisa mengakses semua yang dibutuhkan melalui ini. Bahkan sekarang ini kan semuanya pada lewat media. Media yang di situ ada aplikasi macam-macam. Nah, ini bisa dipergunakan untuk membantu mengembangkan usaha dia.
Nah, sehingga dia tidak harus secara fisik dia bekerja di dunia yang fisik itu, tapi dalam dunia virtual dia bisa memperoleh penghasilan yang diharapkan. Nah, dua aspek ini melalui kemampuan dua aspek ini. Nah, itu saya kira dimungkinkan anak-anak ini bisa teratasi. Karena tadi saya sebutkan bahwa kadzal fakru ayyakuna kufran. Seakan-akan kefikiran itu mendekat pada kekufuran. Nah, anak-anak muda ini jangan sampai kemudian dia tidak tercukupi. Artinya dalam arti bagaimana dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Karena kalau tidak, maka anak-anak ini akan mengambil jalan pintas dengan bagaimana dia ingin memperoleh keuntungan yang besar, tapi tanpa memperhatikan aspek-aspek agama maupun yang lainnya. Nah, kadangkala banyak juga anak-anak ini kemudian terjun ke dunia negatif ya, kayak narkoba, kemudian prostitusi dan sebagainya itu. Nah, ini harus dibimbing dua aspek tadi itu. Nah, oleh karenanya di era digital ini anak-anak harus kita berikan satu pemahaman tentang digital itu sendiri, kemudian diarahkan menuju hal-hal yang bermanfaat secara produktif bagi perkembangan dia ke depan. Sangat menarik sekali. Nah, pada intinya berarti ada dua aspek itu berarti Pak ya. Ya. Nah, kira-kira karena sekarang kan sudah zaman hedonis ini, serba senang macam-macam. Kira-kira bagaimana kita sebagai pemuda dan juga kepada teman-teman dan tetangga dan saudara menumbuhkan kesadaran tentang ilmu dan bimbingan agama itu kira-kira bagaimana? Kadang sebab orang itu tahu, tapi dia tidak melakukan apa yang dia tahu. Dakwah ini kan bermacam-macam ya. Dakwah itu bisa dilakukan bil kalam, tapi bisa juga bil hal. Artinya dengan tingkah laku. Maka yang pertama bil hal ini bisa ditunjukkan dalam bentuk suri tauladan. Tapi yang tidak kalah penting, senior bisa memberikan support misalnya modal, kemudian aktivitas. Bagaimana anak-anak ini jangan sampai kemudian terjeda lama tidak di dalam aktivitas. Karena kalau anak-anak ini stagnan dalam waktu yang lama, maka dia cenderung akan diisi oleh setan. Nah, setan itu setan ini kan sudah mengarah kepada hal-hal yang negatif. Nah, oleh karenanya senior-senior ini harus memberikan dakwah bil hal dalam arti memberikan bimbingan, tapi juga memberikan support modal, support pemikiran kepada anak ini untuk bisa eksis di dunianya. Terima kasih sekali. Ada hal lain mungkin Pak yang perlu kita tanyakan. Kayaknya dari awal kita diskusi tadi penyebutan lafaz hadis sama kaul dari Pak Muzamil fasih sekali. Kira-kira mudanya Pak Muzamil dulu seperti apa bisa jadi seperti ini gitu. Jadi ada aktivis pemerintahan partai tapi fasih dalam menyampaikan kalimat-kalimat Arab. Nah, ini kan bisa menjadi motivasi baru bagi kita. Ya, kira-kira gitu. Gimana? Latar belakang saya juga di madrasah. Mungkin diceritakan sekilas mungkin Pak. Di madrasah juga pernah di pondok pesantren. Berapa tahun di walau pondok pesantren? Saya kira tidak terlalu lama, saya ada di pondok yang ada di sekitar saya. Di situ ada pondok Rodotul Ma'ruf Al Hasaniyah di sekitar saya. Saya kadangkala bermalam, kadangkala pulang karena pondok itu satu komplek dengan ya. Yang dulu itu pernah di sana itu Abdul Bar ya. Abdul Bar itu almarhum ya, itu pernah ada di sana juga. Sama dengan berarti Pak ya. Sama dengan saya waktu itu. Tapi ya tidak terlalu lama. Nah, dari situ kemudian kita kembangkan sendiri di pengajian-pengajian dan sebagainya. Akhirnya terwujud seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Jadi tidak menutup kemungkinan Pak ya. Jadi santri, anak pesantren juga bisa terjun dalam dunia politik. Loh, kenapa tidak? Gus Dur itu tidak pernah mengenyam pendidikan di sekolah negeri,
tapi beliau bisa menjadi presiden. Bisa jadi presiden ya. Iya, sekarang ini sudah kan ijazah kita sama antara madrasah dengan sekolah itu sama. Saya juga berasal dari madrasah. Dari ada PDF itu Pak ya, pendidikan dini formal ini. Iya, jadi sekarang ini sudah kedudukan ijazah itu sama. Yang terpenting bagaimana dia bisa eksis di masyarakat. Eksis di masyarakat. Eksis di masyarakat. Nah, sekarang ini kalau kita ada di pondok pesantren, tentunya sekarang ada persamaan, ada paket kerja, kejar paket. Nah itu kemudian kalau dia bisa seperti teman-teman yang ada di Sidogiri itu, sekarang sudah banyak yang doktor, banyak profesor sudah yang berasal dari Sidogiri. Jadi jangan pernah minder menjadi seorang santri Iya, gitu ya. santri sekarang harus eksis. Santri harus tetap eksis, pemuda tetap harus eksis gitu ya. Terima kasih sekali, motivasi yang sangat berharga dan berarti bagi kami, dan ilmu itu semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, Kira-kira ada amin. lagi yang perlu disampaikan ke teman-teman pemuda dan halayak mungkin? Jadi sebagai seorang pemuda harus punya inovasi. Jangan merasa rendah diri. Harus tetap eksis di mana kita berada. Itu kunci bagi kemajuan bagi teman-teman muda sekalian. Terima kasih, dianggap cukup karena mungkin Pak Buya Musabin masih banyak agenda ya. Iya. Atas waktunya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga pertemuan ini dan informasi serta ilmu ini bisa menjadi peta ke depan bagi kita semua untuk menggapai sebuah hal-hal yang baik di masa depan kita, terutama masyarakat dan desa Alas Tengah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Salam pemuda. Salam pemuda. Salam. Pemuda Alas Tengah. Kita punya moto namanya, bersama tebar manfaat dan maslahat. Sip. Sekali lagi sebelum acara ini diakhiri, nanti minta tolong juga ke Buya Haji Muzamil, kegiatan kita minta izin mau di-share di YouTube iya. ya. Kita punya YouTube namanya Pemuda Alas Tengah. Ya. Biar banyak Sukses selalu, sukses selalu. Amin. Tambah banyak memberikan manfaat dan maslahat kepada umat. Terima kasih, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku foto bersama dulu. Ayo foto. Duduk jenengan sama saya. Oke. Oke. Jadi meja ya. Ayo, ayo. Udah. Mas Saiful, Mas Saiful. Iki. Oh ini. Saya upload di Instagram sama Facebook saya. Oke. Nanti minta Instagramnya. Bang, punya Udah ya? sayapnya majelis ini. Ya. Sudah. Ayo. Salam pemuda. Salam pemuda. Pemuda Alas Tengah. Bersama kawan-kawan dan masyarakat. Terima kasih. Majelis. Oke. Selesai. Pulang.